Baik, kami dari tim 18 animasi ingin menjelaskan tentang proses pengembangan produk. Pertama-tama kita tentunya membuat rancangan terlebih dahulu, yaitu membuat proposal. Dalam membuat proposal itu kita menggunakan teori Hanafin and Peck, yang mana itu kita menganalisis dulu kebutuhan, kemudian kita mendesain dan kita mengembangkan produknya. Nah, di sini kita menggunakan sasaran anak kelas 4 SD yang masih memiliki motivasi belajar yang tinggi kan. Dan kita menggunakan media virtual reality, dan itu juga cocok digunakan untuk anak kelas 4 SD karena VR ini dirasa merupakan media pembelajaran yang menarik dan tidak biasa. Kemudian kita menelusuri materinya menggunakan buku siswa kelas 4 SD tentang keindahan negeriku. Kemudian setelah itu kita membuat pembagian tugas. Ada yang mulai dari merancang secara rinci dari proposal, terus mencari aset, membuat voice over, sehingga langsung mengerjakan di aplikasi InstaVR. Kemudian kita setelah produksi dan mengalami revisi baik dari senior ataupun tutor yang melewat Microsoft Teams, kita lakukan sesuai dengan petunjuk dari mereka. Nah, setelah itu kita juga melakukan external survey kepada anak kelas 4 SD, dan mereka ketika melakukannya memang cukup merasa seru, menyenangkan, karena ini merupakan media yang tidak biasa dan mereka menganggap ini hebat karena ini teknologi yang cukup mumpuni untuk digunakan siswa dalam kegiatan belajar. Dan ini masih memiliki kekurangan tentunya dan masih bisa kita perbaiki sewaktu-waktu. Lalu kita memasuki kelebihan produk. Di sini tentunya kita memiliki kelebihan dari produk yang kita buat, yaitu antara lain foto 360 yang kita gunakan tentunya high quality. Ini tentunya melalui proses pencarian yang lumayan kita di sini untuk mencarinya harus memiliki kemampuan mencari yang baik, karena nggak cuma untuk mencarinya itu nggak langsung seperti kita biasanya dari lewat Google Image, tapi melalui Street View. Alhasil kita mendapatkan foto 360 yang bagus dari kualitasnya, jadi lebih jelas dan tidak pecah. Kemudian backsoundnya yang kita gunakan juga mendukung, mulai dari suara ombak, suara laut, suara di atas gunung atau suara anginnya, suara air sungai dan sebagainya, sehingga ketika siswa menggunakannya, mereka benar-benar seperti berada di tempat tersebut. Terus objek atau materi yang dibuat juga jelas dan mudah dipahami. Materinya tersebut sangat berkaitan dengan tempatnya. Misalnya di pantai kita menjelaskan tentang kegunaan dari kelapa, dan di laut kita menjelaskan tentang ikan laut, terumbu karang, dan termasuk kita juga mengajak peserta didik untuk bisa melestarikan alam. Kenapa? Jadi nggak cuma memberikan materi, namun juga memberikan pengaruh afektif kepada siswa. Memasuki potensi yang dapat dikembangkan, tentu saja ini memiliki potensi yang sangat besar. Mengapa? Media ini wajib disediakan di jenjang pendidikan formal, mengingat sekarang sedang terjadi pandemi yang sulit membuat peserta didik dapat berkunjung langsung ke tempat wisata. Karena tempatnya terbatas gitu ya, siswa juga selama ini juga banyak yang melakukan dharma wisata ke tempat-tempat tertentu, sehingga siswa belajar langsung. Namun keterbatasan ini bisa kita buang dengan memanfaatkan teknologi ini gitu. Jadi ini merupakan potensi yang sangat besar, apalagi apabila kita sudah bisa menjadi ahli atau profesional di bidangnya. Kemudian ini multimedia terintegrasi yang mana menggabungkan dari video, foto, objek visual, audio, terus menggunakan teknologi virtual reality dengan VR box-nya dan lain sebagainya. Dan ini akan menjadi
kemudahan fasilitas pendidikan dan pembelajaran. Jadi nggak hanya mengandalkan buku saja, komputer saja, namun VR ini yang selama saat ini juga belum dikembangkan, maksudnya belum dimunculkan secara pasti atau secara langsung di sekolah, hanya beberapa sekolah tertentu yang menggunakannya. Namun ini apabila benar-benar terus dikembangkan dan diseriuskan, bisa jadi nanti akan menjadi media pembelajaran yang wajib digunakan oleh siswa. Bahkan tidak harus memiliki kacamata VR, siswa pun apabila bisa mengunduhnya, mereka juga bisa menggunakannya ketika belajar di rumah. Kami dari kelompok 18 ingin memperkenalkan produk kami yang bernama Indahnya Negeriku 360. Pertama-tama, kita buka aplikasinya terlebih dahulu. Lalu selanjutnya, kita memilih untuk menggunakan VR Box atau hanya menampilkan gambar 360 derajat. Selanjutnya, kita memilih untuk menggunakan sensor giroskop atau hanya menggunakan sensor sentuhan. Nah, di scene pertama ini, kita akan menemukan dua buah icon. Icon yang pertama adalah icon hotspot dan yang kedua yaitu icon link. Hotspot di sini yaitu berguna untuk menyisipkan gambar dan video atau suara. Sedangkan link berguna untuk menuju ke scene berikutnya. Nah, pada hotspot yang pertama ini, kami menyisipkan sebuah video tentang keindahan alam Indonesia. Lalu berikutnya kita ke pantai. Nah, di pantai ini terdapat 3 buah hotspot. Hotspot yang pertama yaitu pohon kelapa. Yang kedua yaitu garam laut. Yang ketiga ada cara menjaga lingkungan. Lalu selanjutnya kita menuju ke bawah laut. Nah, di bawah laut ini kita akan menemukan 4 buah hotspot. Hotspot yang pertama yaitu ada ikan laut. Yang kedua yaitu pengertian tentang terumbu karang. Yang ketiga, ombak laut. Dan yang keempat, cara menjaga terumbu karang. Selanjutnya, ada gunung. Nah, di gunung ini kita akan menemukan 3 hotspot. Yang pertama yaitu ada hasil tambang. Yang kedua, pasir dan batuan. Dan yang ketiga, macam-macam batuan vulkanik. Lalu berikutnya di sungai. Nah, di sungai ini kita akan menemukan 4 buah hotspot. Hotspot yang pertama yaitu batu sungai. Yang kedua, tentang air sungai. Yang ketiga, ikan air tawar. Dan yang keempat, yaitu alasan kenapa harus menjaga lingkungan. Nah, sekian demo produk dari kami. Bagus nggak, Cak? Bagus. Seneng nggak? Tentang apa tuh, Cak? Tentang apa ya? Tentang Indonesia ya? iya. Nah, di sini kalian akan menemukan pohon kelapa, hasil olahan air laut yaitu garam laut, dan sikap yang harus kita. Ini tuh aku lagi lihat sungai. Terus belajar apa? Belajar tentang
alam. tentang alam, tentang harus Indonesia. menjaga lingkungan, ya juga Seru nggak? seru banget gimana. Keren ya? Gunung terdiri dari beberapa jenis. Ada yang sifatnya gunung berapi dan gunung yang dapat dilihat dari bentuknya. Waktunya. Nama aku Kimara, aku kelas 4 SD, harapan mulia 01. Setelah saya menggunakan VR ini, saya jadi tahu sumber daya alam yang ada di Indonesia. Perasaannya gimana setelah pakai VR ini? Seru. Seru. Sebelumnya udah pernah pakai belum? Belum. Jadi baru tahu ya? Iya. Saya Fadila, setelah menggunakan VR, tahu sumber daya alam di Indonesia. Terus perasaannya gimana? Seru dan nyata, kayak di dalam laut.